Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Isya yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam ini, malam ke-15 dari bulan suci Ramadan, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa beribadah, melakukan ketaatan kepadanya, yang mudah-mudahan ibadah dan ketaatan kita dapat memperberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak, dan semoga semua ibadah dan ketaatan kita dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi, sosok yang paling bertakwa, teladan kita semua, yang mudah-mudahan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang beliau sampaikan kepada para sahabat yang ingin melakukan sesuatu lebih dari apa yang biasa dilakukan. Ada sahabat yang mau salat malam sepanjang malam, tidak mau tidur malam. Ada sahabat yang mau berpuasa terus menerus, tidak mau makan siang. Ada sahabat yang tidak mau menikah. Dia menganggap menikah itu penghalang ibadah. Belum tahu dia kalau ibadah menikah itu lebih nikmat dari yang lainnya. Tapi itu diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diingatkan, ana atqakum lillah wa akhsyakum lah. Saya adalah sosok yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana aqumu wa anam. Saya qiyamul lail tapi saya juga tidur. Asumu wa uftir, saya puasa tapi saya juga berbuka. Wa ana atazawwajun nisa, saya juga menikahi perempuan. Artinya apa yang diinginkan oleh sahabat karena hamasah, karena kesungguhannya, karena mereka mengatakan, di mana kita dibanding Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin surga, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadahnya seperti yang sudah sering kita sampaikan, salatnya membuat kakinya bengkak.
ketika ditegur oleh istrinya, "Kenapa seperti itu wahai Rasulullah? Bukankah dosa-dosamu yang lalu, sekarang dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala?" Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Afala akuna abdan syakura?" Tidak bolehkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Yang sering saya katakan, mudah-mudahan saya tidak salah, kalau ada di antara kita yang sudah dijamin surga untuknya, maka pasti mengatakan, ngapain sholat? Untuk apa lagi kita sholat? Untuk apa lagi kita lapar-lapar puasa? Surga sudah di tangan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, dan ini adalah teladan kita. Sosok yang paling bertakwa tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan mencontohkan lebih dari apa yang dilakukan oleh semua yang melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu. Nah, kalau Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk bertakwa, bukan sekedar suruhan, dek na perintah bahani pong Allah Subhanahu Wa Taala. Bertakwalah kepada Allah seperti yang sering kita dengarkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus utusan untuk menjadi sosok teladan orang yang bertakwa. Ini loh contoh orang bertakwa. Memberikan ruang, waktu dan tempat untuk kita membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa itu. Tapi sekali lagi, seperti apa yang kita sebutkan tadi siang, bahwa ada sebahagian orang yang tidak peduli dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk keselamatan dirinya, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah kekerasan hati, kekotoran hati. Nah, sehingga kita mengatakan untuk melembutkan hati, bagaimana supaya kita banyak membaca Al-Quran, bukan sekedar membaca Al-Quran, bukan sekedar mengkhatamkan. Bukan berarti mengkhatamkan itu tidak boleh. Ya. Bahkan saya dalam tulisan sebelum HP saya rusak. Ini bukan curhat Pak ya. Tapi saya merasa ada yang hilang. Saya seharusnya mengirim setiap hari dakwah diri sebenarnya, pengingat diri. Meskipun ada yang mengatakan, mohon maaf Ustaz, minta izin share. Tidak usah minta izin. Memang sengaja. Saya kalau tahu banyak nomor, maka saya kirimi semua. Tapi nomor di HP saya terbatas. Jadi kalau ada yang mau kirim kepada siapa, alhamdulillah. Mudah-mudahan ada yang tersentuh, ada yang bisa berbuat seperti apa yang kita inginkan. Pahalanya lebih banyak. Anda yang menyebarkan juga dapat, saya juga dapat, dan seterusnya. Nah, saya mengatakan dalam salah satu tulisan itu bahwa orang yang tidak mampu mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Al-Quran ini, itu adalah tanda kekotoran hati. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Kalau hati kita bersih, maka tidak mungkin kita merasa cukup dengan bacaan Al-Quran. Kita pasti merasa kurang dan kurang. Sehingga selalu mau, tapi apa yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud tadi, bahwa jangan sampai tujuan kita hanya sampai pada ujung, sampai pada akhir surah, alhamdulillah temek sika. Tapi yang kita mau adalah bagaimana supaya bacaan Al-Quran kita itu bisa menjadi sesuatu yang merubah hidup kita
meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada puncak yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang paling mulia. Dan itu ada di Ramadan. La'allakum tattaqun itu. Semoga kalian bertakwa. Dan jalan untuk meraih itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan ini. Sosok menjadi contoh teladan banyak mengabarkan kepada kita cara-cara untuk meraih takwa itu. Sehingga jamaah sekalian, kita sering membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa kemuliaan seseorang itu tidak diukur dari materi. Tidak diukur dari harta, pangkat, kedudukan. Tapi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada pada takwa seseorang. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang panjang, saya hanya mengambil potongannya saja. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Bukan agnakum. Bukan yang paling banyak hartanya. Bukan berarti berharta tidak boleh. Oh, boleh banget. Bahkan ada ayat yang menyuruh kita untuk mencari. Wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah. Artinya kita mencari untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Dan betul disebutkan, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu di dunia. Kita disuruh mencari supaya bisa mendapatkan hasanah fid dunya dan terlebih-lebih hasanah fil akhirah. Tapi ada seorang penyair yang mengatakan, sehingga ada ulama yang mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi penyair ini, yang dalam syairnya mengatakan, walastu aras sa'adata jam'a malin walakinnat taqiyya huwas sa'idu wa taqwallahi khairuz zadi zuhra wa indallahi lil atqa mazidu. Yang artinya secara umum seperti ini. Penyair ini mengatakan, saya tidak melihat kebahagiaan ada pada mengumpulkan harta. Tapi orang yang bertakwa itulah orang yang bahagia. Dan bertakwa kepada Allah adalah bekal yang paling baik. Dalam ayat disebutkan inna khairaz zadit taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan di sisi Allah, rezeki bagi orang-orang yang bertakwa itu pasti bertambah. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari semua problem yang dia hadapi. Dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Itulah orang yang bertakwa. Tapi bukan berarti apa yang disebutkan oleh penyair ini semuanya betul. Bahwa saya tidak melihat kemuliaan itu, kebahagiaan itu ada pada mengumpulkan harta. Ada kebahagiaan pada mengumpulkan harta. Khususnya harta yang terkumpul bukan untuk pribadi. Bukan untuk kebahagiaan sendiri, tapi lebih dari apa yang disebutkan tadi, bahwa wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Negeri akhirat, tujuannya adalah kebahagiaan akhirat. Sehingga
Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ni'mal malus salih li rajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik itu adalah pada diri orang yang baik. Sehingga bukan berarti mengumpulkan harta tidak baik. Mengumpulkan harta tapi jangan sampai membuat kita lalai, lupa terhadap tujuan akhir. Materi adalah sarana untuk mendapatkan itu, bukan tujuan. Dunia adalah jalan untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Jangan sampai kita balik. Jangan sampai terbalik. Tapi mari kita melakukan seperti apa yang disampaikan dan diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbuatlah untuk akhiratmu, duniamu pasti ikut. Itu yang disebutkan oleh penyair tadi. Bahwa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, rezekinya pasti bertambah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian ulama menyebutkan bahwa martabat manusia terlalu tinggi untuk diukur dengan materi. Materi itu tidak ada apa-apanya. Manusia ini mulia. Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat kemuliaannya menjadi sampai pada puncaknya. Dan itu ada pada Ramadan. Itu ada pada puasa. Itu ada pada taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai membuat kita bangga dengan apa yang sudah kita lakukan. Sebab ada peringatan yang disampaikan oleh ulama kita. Bahwa laisat taqwa bisiyamin nahar wala biqiyamil lail. Takwa itu tidak bisa diukur hanya dengan puasa siang hari, qiyamul lail di malam hari. Walakinnat taqwa, tapi takwa itu dilihat dari tarku ma harramallah. Meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya ingin mengaitkan dengan apa yang saya sampaikan tadi siang, bahwa salah satu yang menyebabkan hati seseorang kotor adalah memakan makanan yang haram. Karena sesuatu yang haram ini adalah penyebab kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Menyebabkan kita tidak bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa meningkatkan iman seperti yang kita sebutkan tadi siang. Padahal orang-orang yang beriman, yang sungguh-sungguh imannya, yang disebut ulaika humul mu'minuna haqqan, salah satu cirinya adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, yang bukan sekadar membaca seperti yang kita sebutkan tadi. Ibnu Mas'ud menginginkan bahwa jangan kamu membaca Al-Quran seperti baca puisi. Jangan kamu menyebarkan Al-Quran hanya seperti menebarkan sajak dan prosa. Tapi berhentilah pada ayat-ayat yang ada keajaiban di dalamnya, yang bisa kamu gali, yang bisa meningkatkan imanmu. Salah satu yang dicontohkan oleh sosok yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin kita berulang-ulang membaca ini tidak ada bekasnya. Ayat di akhir-akhir surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab
alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Subhanaka faqina 'adzaban nar. Yang biasa saya sampaikan di sini bahwa kenapa ujung ayat ini waqina 'adzaban nar? Apa hubungannya pertukaran siang dan malam, penciptaan langit dan bumi dengan waqina 'adzaban nar? Tentu Allah Subhanahu wa taala tidak menutup ayat ini dengan mengatakan waqina 'adzaban nar kalau tidak ada kaitannya. Karena memang kaitannya sangat besar. Orang yang memperhatikan dari awal ayat, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan pertukaran siang dan malam, la ayatil liulil albab, adalah menjadi tanda ya, bagi orang yang menggunakan sari fikiran, orang yang cerdas tuh. Alladzina yadhkuruna Allah, yaitu orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian mengatakan, ma khalaqta hadza batila, engkau tidak menciptakan ini dengan sia-sia ya Rabb. Engkau menjadikan pertukaran siang dan malam yang setiap kali saya merasakan itu. Kita merasakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memunculkan matahari setelah dia sembunyi. Ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tapi terkadang kita tidak memperhatikan itu. Bahwa pertukaran siang dan malam, coba bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mendatangkan malam setelah siang itu datang. Siang terus menerus, dan itu ada ayat menyebut seperti itu. Sarmadan ila yaumil qiyamah. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang berketerusan sampai hari kiamat? Siapa Tuhan yang bisa mendatangkan malam untukmu supaya kamu bisa beristirahat padanya? Begitu juga sebalik, bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam terus menerus sampai kiamat, tidak ada siang. Sehingga pertukaran siang dan malam yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, tubuh kita yang setiap hari kita rasakan itu. Tapi banyak di antara kita melewati ini tanpa meningkatkan imannya. Tidak bisa meningkatkan imannya karena merasa biasa pertukaran siang dan malam itu, dari detik ke menit ya, dan seterusnya sampai hari ke hari, tidak ada pengaruh. Itu baru satu sisi. Bagaimana dengan yang lain? Banyak firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita baca, yang sering kita dengarkan. Bahkan kalau tadi siang kita mengatakan, kalau ada orang diceramai, dibacakan ayat padanya siang dan malam, pagi dan petang, tapi tidak berpengaruh, periksa hatinya. Ya. Periksa hatinya. Mungkin ada karat, mungkin ada sesuatu yang mendorong Anda untuk tidak mau melakukan itu. Sehingga hati yang berkarat, hati yang kotor, hati yang keras, gampang dimasuki oleh setan. Yang tadi kita katakan, kalau di siang hari kita tidak bisa melakukan sesuatu. Padahal Ramadan ini Nabi SAW mengatakan setan terbelenggu. Setan yang banyak membuat kita melakukan perbuatan-perbuatan buruk, yang menghalangi kita untuk melakukan perbuatan baik. Tidak bisa berdaya di Ramadan ini. Mulai dari awal sampai akhirnya nanti. Tapi masih banyak orang yang mengaku muslim, marah kalau dikatakan bukan Islam. Istilah yang sering saya sampaikan adalah Arapi kiramalan dekna puasa. Masih ada kita lihat. Masih ada yang kita saksikan seperti ini. Mau puasa si matu dekna sempajang. Padahal
puasa ki lagi na belum tentu na tarima puang Allah Ta'ala. Mas sempajang lagi na belum tentu na tarima puang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah banyak dalil yang kita sampaikan, sudah banyak hadis-hadis yang kita sudah jelaskan bahwa ada orang yang puasanya tidak dipahalai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun dia salat 60 tahun. Upakulis si paimo. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yusalli sittina sana. Ada orang salat 60 tahun walam bal salatu, tapi tidak diterima salatnya. Kenapa? La'allahu yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujuda. Karena bisa jadi dia sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya. Atau sebaliknya, sempurna sujudnya, tidak sempurna rukuknya. Bagi orang yang mau mengambil ibrah, pelajaran, dan bersungguh-sungguh di Ramadan ini, bisa mengoreksi diri, memperbaiki diri, melihat bagaimana cara salat saya, bagaimana puasa saya, bisakah mendapatkan takwa. Dan saya ingin menutup ceramah malam ini dengan mengatakan apa yang sudah sering saya sampaikan di beberapa tempat saya mengucapkan ini, bahwa kalau kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan hari-hari yang disebutkan mulai dari hari pertama, saya ingin menyampaikan di sini, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita hari ke-14 dan juga memberikan kepada kita malam ke-15 yang belum tentu kita dapat hari ke-15. Tidak ada jaminan, Pak, kita masih hidup sampai subuh nanti. Kalau kita belum yakin bahwa ada satu amalan yang kita lakukan mulai dari awal Ramadan sampai malam ini yang bisa membuat kita meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sare kuamang mau bertakwa. Kalau belum ada yang membuat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ini adalah malam terakhir buat kita macilakai. Kita masih celaka. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga sudah sering kita ingatkan bahwa ada orang yang didoakan oleh Jibril, diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ragima anfu mri'in, wa fi riwayah ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salah wa lam yughfar lahu. Ada orang yang mendapati bulan Ramadan, lalu Ramadan berlalu sementara dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Ramadan ini disebutkan oleh ulama bahwa bertebaran tempat-tempat untuk kita bisa memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara-cara yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita belum mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, famahruman ghayatal ihirmani. Itulah orang yang memang betul-betul dihalangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kebaikan, dihalangi untuk mendapatkan kemuliaan, dihalangi untuk mendapatkan surga. Sehingga jangan sampai ada di antara kita yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi penghuni neraka, wal iyadu billahi min dzalik. Dan itu disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin. Sungguh kami menciptakan untuk menjadi penghuni neraka jahanam kebanyakan dari manusia dan jin. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam kelompok yang banyak ini. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sedikit yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sungguh sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesyukurannya meskipun sudah mendapatkan jaminan surga, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lalu, sekarang, dan yang akan datang, tapi tetap beribadah dengan sungguh-sungguh, yang terkadang membuat orang lain mengatakan, kenapa terlalu berlebihan?
jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi pendorong buat kita untuk menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya malam ke-15 ini. Begitu cepatnya waktu, dan inilah karakteristik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Ramadan. Ya, Ramadan itu ayyaman ma'dudat. Hari-harinya berbilang. Sebentar, singkat. Sehingga ada ulama mengatakan Ramadan itu singkat, maka jangan persingkat Ramadan ini dengan banyak tidur, banyak bercanda, banyak membuang-buang waktu begitu saja, tapi gunakanlah untuk bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menjadi pembebas dari neraka. Semoga kita semua termasuk ke dalamnya. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb. Faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.